Anda kembali lagi menyaksikan Evening Up. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia siap menjadi bagian dari penanganan perubahan iklim dunia serta berkomitmen dalam kemitraan, kerjasama, dan kolaborasi global untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya memaparkan usaha Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, namun Presiden Jokowi mempertanyakan apa saja peranan yang bisa diberikan oleh negara maju bagi Indonesia dalam membangun komitmen penanganan perubahan iklim. Presiden Jokowi meminta negara maju untuk ikut berperan seperti memberikan transfer teknologi ke negara berkembang serta kemitraan yang lebih konkret agar penanganan perubahan iklim dalam mewujudkan net zero emission bisa segera dijalankan bersama. Dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Indonesia memiliki komitmen untuk ikut andil di dalam mencapai netal karbon atau net zero emission dunia pada 2050 dan menjaga peningkatan suhu pada level 1,5 derajat Celcius. Komitmen ini diperkuat dengan perumusan sejumlah kebijakan khususnya di sektor energi. Lalu bagaimana sebenarnya kesiapan Indonesia dalam menyongsong green energy? Dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Bapak Edwin Syahruzad. Halo, selamat sore Pak Edwin, apa kabar? Sore, kabar baik. Oke, Pak Edwin, kita tahu bahwa Indonesia ini kan berkomitmen untuk segera transisi energi ke energi yang lebih ramah lingkungan dan juga berkomitmen untuk mencapai net zero emission di tahun 2050. Nah, kalau pandangan Anda seberapa besar sih Pak potensi green infrastructure ke depannya nih? Dalam pandangan kami ya, pertama yang paling penting itu komitmen dulu. Komitmen pemerintah kan sangat kuat. Dan saya rasa kita tidak hanya berkomitmen, tapi juga kita telah mendeliver suatu upaya penurunan emisi karbon ya. Kalau dilihat dari historis 5 tahun terakhir. Jadi we are leading by example. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, kalau ditanya upaya merealisasikan komitmen itu, kan ada dua sektor yang penting ya, yang telah berkontribusi. Mungkin di masa lalu atau 5 tahun terakhir, itu sektor kehutanan yang memegang peranan cukup banyak di dalam menurunkan emisi karbon tersebut. Nah, yang satu sektor lagi adalah terkait dengan energi yang diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar ke depannya. Saya rasa terkait dengan potensi green investment ini, khususnya untuk sektor energi, potensinya besar. Bukan hanya dilihat ya dari posisi saat ini, ya kalau dilihat dari bauran penggunaan energi listrik misalnya, itu kan masih bauran kontribusi dari low carbon emission electricity generation masih sangat tinggi, dan oleh karenanya dibutuhkan transisi ke arah lower emission energi, dan itulah yang akan menjadi potensi green investment ke depannya. Saya pikir kalau dilihat dari kebutuhan, Ibu Menteri Keuangan juga telah menyampaikan kebutuhan investasi yang lebih dari 340 triliun. Angka-angka di situ ya untuk mencapai upaya penurunan target emisi tersebut ya. Saya rasa itu merupakan gambaran besarnya ya kebutuhan akan green energy investment tersebut ya.
Oke Pak Dwi, jadi Anda melihat potensinya cukup besar ya, tidak hanya dilihat pada posisi saat ini. Nah kalau kita melihat bahwa proses transisi menuju proyek-proyek berkelanjutan ataupun ramah lingkungan ini kan tidak terlepas ya Pak dari tantangan. Nah apa saja sih Pak kendala yang ditemukan dalam green investment sejauh ini? Ada minimal ada 3 tantangan. Pertama adalah teknologi itu sendiri, ya, akses kepada teknologi. Bahkan Bapak Presiden juga telah menyampaikan message yang sangat clear apa yang dapat dilakukan oleh negara maju untuk membantu familiarisasi daripada akses teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber pendanaan, karena investasinya juga sangat besar ya untuk mengoverhaul atau merubah ya bauran daripada energi sources ya untuk menuju dekarbonisasi. Dan yang ketiga itu adalah masalah affordability ya. Jadi proses transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan tentu saja harus dilakukan secara gradual karena ini menyangkut affordability dari kita sebagai negara berkembang. Dan jangan lupa bahwa Indonesia sekarang juga perlu memprioritaskan pemulihan ekonomi ya. Jadi jangan sampai transisi energi ini ya justru menghambat upaya pemulihan ekonomi. Karena masalah affordability itu nantinya akan menyangkut atau terkait dengan kebijakan fiskal. Apakah itu insentif, ataukah subsidi, atau tax ya, yang akan mengalihkan resources ya, atau investasi tersebut dari yang tadinya higher emission menjadi lower emission energy resources. Nah itu, saya rasa 3 tantangan itulah yang menjadi ya tantangan yang harus kita pecahkan dan kita carikan solusinya agar proses transisi ya energi tersebut dapat berlangsung dan seperti saya sampaikan tadi tidak juga mengganggu proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Oke, itu dia tadi ada 3 tantangan yang disampaikan oleh Pak Edwin, yang tentunya ini juga harus dilakukan secara gradual ya terkait dengan tadi affordability. Nah tadi Pak Edwin juga menyampaikan salah satunya ini terkait dengan pendanaan yang cukup besar. Nah apakah dengan yang kerap kali dikatakan ya Pak bahwa energi hijau ini biayanya juga cukup besar dalam pendanaan. Nah, sejauh ini kalau di lapangan sendiri seperti apa sih tantangan yang terkait dengan pendanaan yang cukup besar ini khususnya di green investment ini Pak? Ya, saya pikir ini mengimplementasikan suatu program energi transisi ya menjadi suatu konkretnya ya proyek hijau ya yang affordable itu butuh effort ya. Sebagaimana kita ketahui kalau yang namanya proyek energi atau proyek infrastruktur hijau itu kan pasti melibatkan dukungan daripada pemerintah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proyek infrastruktur itu juga harus dirancang ya sedemikian rupa ya agar menarik return on investment kepada investor. Nah, di sini kuncinya ya bagaimana kita bisa mengemas suatu proyek ya, proyek hijau ya, proyek hijau, infrastruktur hijau yang di satu sisi dia juga masih affordable, tidak menimbulkan kenaikan harga deh bagi konsumen, tetapi juga tetap memberikan return yang baik kepada investor. Nah, di sini saya rasa kuncinya mungkin SME bisa berperan di sini karena kita telah berkali-kali terlibat di dalam penyiapan proyek KPBU. Nah, itu kan ujungnya kan di situ. Ke depan kami sih mengharapkan akan banyak proyek-proyek KPBU dengan tema green atau sustainability sehingga nah itu dapat meng-attract investasi atau investor untuk masuk turut serta di dalam membiayai atau mendanai proyek-proyek green energy atau green infrastruktur tersebut.
Oke, jadi affordable tapi tetap memberikan return yang menggiurkan ya Pak tentunya. Nah, sejauh ini effort atau bentuk dukungan SME ini seperti apa sih Pak dalam green infrastructure dan juga green financing? Yang jelas kalau dilihat dari pilar bisnis, kami kan ada namanya pilar pembiayaan. Nah, dari sisi pilar pembiayaan, komitmen dari manajemen clear. Komitmen kita sangat kuat ya untuk mendorong pembiayaan ke arah infrastruktur atau hijau tadi. Ya, mungkin saat ini sih masih relatif kecil, tapi pertumbuhannya cukup signifikan. Sebagai gambaran pada saat ini komitmen pembiayaan kami ya ke sektor yang green tersebut ada sekitar 10 triliun ya. Kalau dibandingkan dengan aset kami yang mungkin sekitar 130 triliun, memang masih relatif kecil, tapi tumbuhnya juga sangat pesat. Itu yang pertama. Dan jangan lupa SME juga punya pilar lain, yang tadi pilar penyiapan proyek KPBU. Nah ini ya yang saya rasa bisa tampil ke depan untuk semakin banyak kita bisa mengoriginasi ya proyek-proyek hijau ya KPBU harapannya, dan itu dapat meng-attract investor. Jadi dua peran itu yang saya rasa cukup penting ya, dan SME dapat berkontribusi kepada peningkatan investasi infrastruktur green tersebut. Oke, Pak Edwin, dari 10 triliun tadi yang disebutkan, boleh dielaborasikan nggak Pak, ini proyek green infrastruktur apa saja sih yang telah mendapatkan dukungan pendanaan dari SMI? Saya mungkin angkanya lupa ya, tapi yang jelas itu proyek-proyek energi, apakah itu sektor kelistrikan ya, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga solar, pembangkit listrik tenaga biomasa, ya, pembangkit listrik tenaga angin, itu semua renewable energy sektor telah kami dalami ya, terlepas dari berapa besar kontribusinya. Nah, di lain itu juga ada keterlibatan kami untuk mendorong ya penggunaan atau investasi kepada sektor transportasi berbasis massa. Karena ini juga yang tidak kecil kontribusinya terhadap penurunan emisi global. Ya, karena pengalihan dari private car atau vehicle ya kepada transport publik yang berbasis listrik, saya rasa juga turut berkontribusi buat penurunan emisi ya. Kami terlibat dalam proyek LRT Jabodebek misalnya. Nah, itu salah satu juga yang kedepannya diharapkan ya dapat juga mempercepat proses penurunan emisi tersebut. Oke, jadi bisa dikatakan cukup beragam juga ya Pak dukungan dari SMI terhadap green infrastructure yang ada di Indonesia. Baik Pak Edwin, kita akan lanjutkan dialog lagi usai jeda dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Evening Up.